menurut Ustaz Salman Ali, Wahabiyah itu adakah aliran sesat ataupun aliran ahli sunnati wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah. Adakah Ustaz Salman Ali sendiri seorang yang Wahabi, yakni berpegang pada Wahabiyah? Saya dah sebut 3 kali tadi tak? Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun Athariyah. Ya, jadi saya percaya Ustaz Salman adalah ahli sunnah wal jamaah. Cuma aliran yang mana? Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Athariyah? Athariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak yang merespon debat antara Ustadz Salman Ali versus duo Aswaja, yaitu Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur. Akan tetapi ada satu yang menarik, bahwasanya dari pihak Aswaja ini merasa menang debat dengan Ustadz Salman Ali. Padahal kalau dilihat dari dialog fullnya, itu sangat terlihat jelas bahwasanya pihak Aswaja itu sangat minim literasi dan hujah mereka itu sangat lemah. Dan cuplikan yang sudah kita simak di awal tadi adalah salah satu poin yang dijadikan senjata oleh orang-orang Aswaja untuk membidik orang-orang yang mereka sebut dengan Wahabi. Karena di cuplikan tersebut Ustadz Salman Ali mengatakan bahwasanya dirinya bukanlah Wahabi. Akan tetapi mengapa justru Wahabi itu dengan pedenya menganggap bahwasanya Ustadz Salman Ali membela Wahabi. Yang menjadi pertanyaan, Wahabi itu apa? Dari mana sebutan Wahabi itu pertama kali muncul? Dan siapa yang mencetuskan sebutan Wahabi tersebut? Karena orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, mereka ini tidak ta'assub kepada ulama mereka. Mustahil mereka menisbatkan diri kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apalagi dengan menamakan diri mereka sebagai Wahabi. Tentu berbeda dengan Asy'ariyah, berbeda dengan Maturidiyah, yang mereka jelas-jelas menisbatkan diri mereka kepada seseorang. Jadi kalaulah mereka, orang-orang yang disebut Wahabi, menisbatkan kepada sesuatu, maka mereka tidak akan menisbatkan diri mereka kecuali kepada orang yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mulia dan dijanjikan kemuliaan. Dan lebih tepat, mereka itu menamakan diri mereka sebagai Asariyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Salman Ali, yang maknanya mengikuti Ahlul Asar. Siapa Ahlul Asar? Mereka adalah salafus soleh. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, berada di atas jalan mereka, melalui jalan-jalan atau mengikuti jalan-jalan yang dahulu dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dimana orang-orang tersebut mereka ini jauh dari perbuatan syirik, perbuatan bid'ah dan khurafat. Sehingga siapapun yang membawa risalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang mereka itu meniti jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka itulah yang diikuti dan wajib diikuti, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kalaupun disebut oleh Aswaja bahwasanya Wahabi itu adalah pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu bukan penisbatan mereka, itu sebutan dari Aswaja sendiri. Karena yang diikuti oleh orang-orang yang disebut sebagai Wahabi tidak harus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Buktinya disampaikan oleh Dr. Rozaimi Ramli bahwasanya di kajian mereka tidak pernah menukil perkataan atau kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi mereka juga disebut sebagai Wahabi. Sehingga definisi Wahabi ini rancu. Kemudian ketika Wahabi ini dikatakan oleh orang-orang Aswaja sebagai aliran yang sesat, di forum debat pun mereka orang-orang Aswaja tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut. Tidak bisa membuktikan tuduhan-tuduhan buruk yang selama ini dituduhkan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Akan tetapi sangat disayangkan ketika selesai debat, di luar forum debat, seolah-olah mereka ini bisa membuktikan tuduhan-tuduhan buruk yang selama ini mereka tuduhkan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan referensi kitab-kitab yang dikatakan oleh mereka menjadi rujukan mereka untuk mengatakan bahwasanya Wahabi adalah aliran sesat. Kalau memang betul apa yang dituduhkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut, kenapa tidak dibantah di forum debat oleh Aswaja? Sudah berapa orang yang berdebat dengan Ustadz Salman Ali membahas dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan hasilnya, tidak satu pun dari mereka yang bisa menunjukkan, membuktikan tuduhan-tuduhan yang selama ini mereka tuduhkan. Dan tidak ada yang bisa membantah sama sekali apa yang disanggah oleh Ustadz Salman Ali. Padahal apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini selalu diulang-ulang di setiap acara debat dengan Aswaja. Dan ini salah satu video hasil debat yang sudah sejak lama digelar antara Ustadz Salman Ali dengan pihak Aswaja. Kita simak videonya. Saya mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq di atas kesudian datang pada hari ini. Kerana di luar sana, ramai orang yang berkata bersedia untuk datang 24 jam. Tetapi bersedia itu belum tentu datang sebenarnya. Baik, masuk kepada tajuk kita pada hari ini. Apabila kita melihat sejarah Islam, kita akan dapati bahawa ekstremis ini berlaku sejak daripada awal. Ustaz Abu Syafiq sebut sejak akhir-akhir ni semakin besar. Sebenarnya tak begitu. Ekstremis adalah satu gerakan ataupun satu penyakit yang telah menghancurkan banyak manusia. Kalau kita boleh lihat contoh ekstremis Khawarij, lebih teruk daripada hari ini. Jangan kata hari ini teruk, dulu teruk lagi. Ekstremis Khawarij telah keluar membunuh Sayyidina Ali. Telah keluar cubaan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Keluar cuba untuk membunuh Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi, apakah kita boleh kata semua Khawarij ekstrim? Tak. Ibadiyah di Oman pada hari ini tak ada kena-mengena dengan ekstremis Khawarij ni. Demikian juga Mu'tazilah. Kalau kita melihat sejarah Mu'tazilah ketika Ma'mun dan sebagainya, mereka memaksa ulama untuk mengikut aliran mereka, untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Antara yang dipaksa pada ketika itu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah. Antara yang dipaksa pada ketika itu Yahya bin Ma'in. Antara yang dipaksa juga pada ketika itu Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Nuh. Ini semua para ulama besar yang dipaksa. Ada yang dibunuh semata-mata tak nak ikut Mu'tazilah. Itu ekstremis dahulu yang berbahaya, memaksa orang. Dan yang ketiga, ekstremis Syiah. Tuan-tuan, mungkin kita semua tahu pada tahun 317 Hijrah, Qaramitah, ekstremis Syiah telah masuk ke tanah haram, menyerang Masjidil Haram, mencuri Hajarul Aswad buat balik negeri mereka. Ekstrim. Tetapi apakah semua Syiah begitu? Tak. Itu Syiah yang ekstrim. Begitu juga kalau kita lihat ekstremis Asy'ariyah. Ibnu Tumat sekitar tahun 500 Hijrah, apabila dia memulakan gerakannya, menghidupkan negaranya daripada Maghrib, dia membunuh ramai orang. Dia memaksa orang untuk mengikut akidah Asy'ariyah. Orang yang berpegang dengan akidah lain dibunuh. Ini bukan cerita rekaan. Disebut oleh Ibnu Katsir, disebut oleh Az-Zahabi, disebut oleh dalam Al-Muntazam fi Tarikh, disebut oleh Ibnu Athir dalam Al-Kamil. Semua orang setuju. Fitnah besar Ibnu Tumat. Sehingga si bargai riwayat menyebutkan hampir 70,000 orang mati. Apa kita kata tak? Ini tak apa. Sekarang ni teruk. Tak. Ekstremis adalah gerakan yang berterusan. Tetapi, apakah semua Asy'ariyah teruk? Apakah semua Asy'ariyah ekstremis? Tak. Itu Ibnu Tumat. Asy'ariyah lain tidak dipersalahkan di atas kesesatan dan juga kerosakan yang dilakukan. Sehingga dia mendakwa dia Imam Mahdi. Yang disebutkan oleh Ustaz Abu Syafiq juga tadi tentang takfir. Ustaz Abu Syafiq sebut tentang bagaimana ulama-ulama Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah ataupun menyesatkan Asy'ariyah ataupun mengatakan Asy'ariyah dan demikian dan demikian. Ini saya nak sebut dengan jelas. Pertama, mengatakan seseorang itu terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua orang buat. Asy'ariyah kata orang lain keluar, Salaf kata orang lain keluar, Maturidi kata orang lain keluar, semua orang buat. Tetapi nak melihat ekstrimnya apabila mengeluarkan orang daripada sempadan agama ini. Kalau tuan-tuan boleh lihat apa yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam Durar Saniyah.
Dia menyebutkan, ma dzukira lakum anni ukaffira bil umum fahadha min buhtanil a'da. Apa yang telah disampaikan kepada kamu bahawa aku mengkafirkan manusia semewang-mewangnya, itu adalah tuduhan palsu. Kata bin Bas, mufti Saudi yang lepas, laisa min ahli ilmi salafiyyin man yukaffir haula alladhi dzakartumuhum. Tidak ada ahli ilmu salaf yang mengkafirkan orang-orang yang kamu sebutkan, ulama-ulama besar, An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Fauzan. Katanya, wa nahnu la na'lam anna ahadan min ahli sunnah nasab al-asy'ariyah wal maturidiyah ila al-khuruj 'anid din wal muruq 'anil millah. Kata Saleh Fauzan, tokoh besar Salafi ataupun Wahabi pada ketika ni, kami tidak pernah mendengar seorang pun daripada ahli sunnah yang mengatakan Asy'ariyah dan juga Maturidi terkeluar daripada Islam. Ini perkataan tokoh-tokoh besar mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dialog Ustadz Salman Ali yang disebut sebagai Wahabi dan Ustadz Abu Syafiq dari Aswaja. Dan ini debat yang sudah diadakan di tahun 2016 yang lalu. Sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali ketika berdebat dengan Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur. Pertanyaannya, kenapa pihak dari Aswaja tidak membantah habis-habisan apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali? Kalau memang berpandangan bahwasanya Wahabi tidaklah seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali. Bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali untuk membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah kedustaan. Berapa banyak Aswaja yang sudah berdebat dengan Ustadz Salman Ali dengan materi debat yang sama? Ustadz Engku sendiri sudah berapa kali berdebat dengan Ustadz Salman Ali. Seharusnya kalau memang hujah Aswaja begitu kuat untuk membuktikan kesesatan dakwah yang mereka sebut dengan Wahabi, untuk membuktikan kesesatan dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kenapa tidak disampaikan ketika berada di forum debat? Dan kenapa sebelum berdebat tidak disiapkan dulu bantahan-bantahan tersebut? Sehingga di forum debat bisa membantah habis-habisan apa yang berulang-ulang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali. Kenapa justru di luar debat begitu ganasnya menebar isu tentang kesesatan Wahabi? Dan dari sini orang yang cerdas bisa menilai betapa satu orang yang menyampaikan hal yang sama berkali-kali. Ustadz Salman menyampaikan pembelaan tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkali-kali dengan orang-orang Aswaja, dan bukan hanya satu orang, banyak orang yang berbeda-beda, akan tetapi tidak satu pun orang dari kalangan Aswaja ketika berdebat bisa mematahkan hujah dari Ustadz Salman Ali tersebut. Akan tetapi di luar debat luar biasa, mengatakan Wahabi begini, Wahabi begitu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begini dan begitu, dengan segala penyimpangan-penyimpangan yang selalu disebut-sebutkan, digaung-gaungkan. Dan kemudian dengan cara tersebut berharap orang-orang yang disebut sebagai Wahabi mengikuti dakwah Aswaja. Tidak mungkin. Yang ada justru orang-orang yang Anda sebut Wahabi semakin yakin mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Anda mau sebut Wahabi, Anda mau berikan label dengan segala tuduhan yang selama ini dituduhkan, mereka tidak akan peduli. Dan mereka tetap tidak akan meminta-minta kepada penghuni kubur. Dan mereka tetap tidak akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur. Meminta-minta kepada penghuni kubur, apakah namanya istighosah atau tawasul dan lain sebagainya. Mereka tetap akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung mereka akan bertawasul dengan amalan-amalan soleh. Mereka bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan mereka orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, mereka tetap akan bersolawat sebagaimana solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan bersolawat dengan solawat karangan-karangan manusia yang solawat tersebut menandingi,
mengalahkan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka tetap akan memurnikan tauhid mereka, menjauhi segala perkara yang akan mengantarkan mereka kepada kesyirikan, dan mereka akan tetap menjauhi dan meninggalkan segala bentuk bid'ah dan khurafat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.